bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu, bertemu dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu Tuhan. Oh Tuhanku, selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu kita tundukkan hati kita berdoa, minta hikmat dari Tuhan, biar kiranya kebenaran firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kembali ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Urapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka kitab Roma pasal 8 ayat 31. Firman Tuhan berkata demikian. Roma pasal 8 ayat 37. Bapak Ibu mohon maaf. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang kesempatan kedua dari ayat ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, seorang pilot pesawat jet tempur hampir terbunuh saat dia menerbangkan pesawatnya dalam sebuah pertunjukan. Pada waktu dia terbang, pada waktu dia akrobat di atas, hampir saja dia menjadi korban. Setelah diselidiki, penyebab adalah kesalahan petugas bagian bahan bakar yang keliru mengisi bahan bakar ke pesawat itu. Saudara bayangkan pada waktu dia akrobat, ternyata ada masalah dengan pesawat dan dia hampir terbunuh. Ketika diselidiki, saudara, ternyata petugas bahan bakar yang mengisi keliru
untuk pesawat jet tempur itu. Beberapa saat setelah mendarat, pilot itu pun menghampiri petugas bahan bakar yang sedang gemetaran. Dan dia takut akibat kelalaian yang dibuatnya itu. Dia takut disalahi dan akhirnya dia akan menjadi orang yang tertuduh. Saudara, dia gemetar ketika pilot itu menghampiri. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, bukannya memaki-maki atau memarahi habis-habisan ketika pilot itu ketemu petugas pengisi bahan bakar itu. Pilot itu melingkarkan tangannya ke bawah petugas yang baru saja melakukan kesalahan fatal ini dan berkata bahwa ia memaafkannya serta memberinya tugas baru untuk mengisi pesawat lain yang akan diterbangkan oleh pilot yang sama. Saudara, petugas pengisi bahan bakar awalnya dia takut, dia gemetar, takut dimaki-maki, takut dihukum. Tapi ketika pilot itu bertemu dengan petugas pengisi bahan bakar, tangan dia dirangkul, dipeluknya saudara, dan dia mengampuni. Pengampunan, penerimaan, dan kesempatan yang kedua yang diberikan kepada petugas bahan bakar ini terharu sekaligus berjanji untuk lebih berhati-hati saat mengisi bahan bakar. Saudara, hal yang sama juga dilakukan Yesus kepada muridnya yang paling vokal dan paling berani. Siapa? Yaitu Simon Petrus. Penyangkalan 3 kali tentu saja bukan hal yang sederhana. Bahkan mungkin tidak mudah bagi Petrus untuk dapat memaafkan dirinya sendiri. 3 pertanyaan yang Yesus ajukan bukanlah dimaksudkan untuk menyindir Petrus. Tetapi Yesus ingin memulihkan semangat, kepercayaan diri, dan juga kondisi jiwa Petrus yang sempat hancur setelah ia menyangkal Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, di akhir percakapannya juga dengan Petrus, Tuhan Yesus memberi tugas untuk Petrus kembali melayani jiwa-jiwa lagi. Seperti yang dilakukan yang dulu yang pernah dilakukan. Alkitab mencatat setelah menerima baptisan Roh Kudus, berapa waktu kemudian Petrus tampil menjadi rasul yang paling berani dan memiliki pengaruh yang kuat di masa gereja mula-mula. Bapak Ibu berkenan dengan Petrus jadi seorang yang pemberani di gereja masa mula-mula. Saya, kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu, saya akan kembali ke tanah perjanjian membawa rombongan. Kalau Bapak Ibu mau mengikuti rombongan saya silakan. Saudara, saya akan berangkat tanggal 11 November sampai 23 selama 12 hari. 12 November sampai 23 November. Kita akan masuk dari wilayah Mesir. Di wilayah Mesir Bapak Ibu, sekilas pintas saya nggak promosi. Saudara, kita akan masuk melihat gereja sampah. Kita akan kagum. Kenapa saudara? Gereja itu seperti goa. Nah saudara, ini ada ceritanya. Pada waktu orang Kristen ditekan, mereka akan di bumi hanguskan kalau tidak ada mukjizat. Ternyata mereka berdoa sehingga gunung itu bergeser. Nah itu ceritanya saudara. Nah dari situ Bapak Ibu akan saya bawa ke tempat Maria dan Yusuf tinggal setelah mereka keluar dari Bethlehem menuju tanah Mesir. Yang Tuhan perintahkan kepada Yusuf dan Maria supaya bawa bayi Yesus itu hijrah ke Mesir. Nah saudara, dari tempat itu Bapak Ibu kita akan lihat di Mesir itu ada sinagog. Sinagog itu rumah ibadah bagi bangsa Yahudi. Dan kita akan masuk ke dalam sinagog itu. Beberapa perjalanan yang penting di wilayah Mesir Bapak Ibu, kita akan mengunjungi salah satu keajaiban dunia yaitu pyramids.
Nah, dari piramid kita akan terus berjalan maju sampai akhirnya saudara akan saya bawa ke Sinai. Sinai itu tempat Musa bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan menyampaikan 10 pesan kepada Musa. Nah, saudara, kalau Tuhan izinkan Anda juga bisa naik ke Gunung Sinai. Yang luar biasa, saudara, dan kita akan berangkat tengah malam. Ya, saudara jangan takut, meskipun kita naik onta. Onta itu tidak ada orangnya, saudara. Onta itu akan jalan sendiri, melalui jalan setapak. Nah, Bapak Ibu, sedang kasih Tuhan, setelah dari Sinai, kita akan masuk border. Masuk wilayah Israel, Bapak Ibu, kita akan lihat patung istri Lot. Patung istri Lot yang menjadi tiang garam. Dan kita akan masuk dalam kota Yeriko, kota yang paling tua di dunia, dan kota ini diberikan kepada Israel, kepada Palestina. Saudara yang kasih Tuhan, kota Yeriko, Bapak Ibu tentu tahu Yeriko itu tempat apa. Yeriko atau pasti berhubungan dengan tembok, dan ada Sakius juga di situ. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dari kota Yeriko kita akan langsung masuk ke Israel, dan kita akan hijrah ke Palestina. Kita akan nginap di tempat kelahiran Yesus, yaitu di Palestina, saudara, di Bethlehem. Nah, di Bethlehem, saudara, kita akan menuju kepada gereja kelahiran Yesus. Nah, di gereja kelahiran Yesus, saudara, kita juga akan ke Padang Gembala. Padang Gembala, tempat gembala menerima berkat kabar sukacita kelahiran Yesus. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, beberapa hari kita akan ada di Bethlehem, dan kita akan menuju ke Galilea. Galilea ini tentu Bapak Ibu tentu tahu ada apa di Galilea. Ya, salah satunya Nazaret. Nazaret adalah tempat rumah Yusuf dan Maria. Di Nazaret ini Bapak Ibu tidak akan lihat ada mukjizat. Kenapa, Saudara? Karena Yesus tidak melakukan mukjizat, karena orang-orang sekitar Nazaret mereka tidak percaya kepada Yesus. Yesus lebih banyak ada di Kapernaum. Kapernaum ini banyak mukjizat di mana tempat Yesus mengajar. Di Galilea, Bapak Ibu, pasangan suami istri akan diteguhkan kembali di Kana. Apa itu Kana? Tempat prosesi perkawinan mukjizat yang pertama yang Yesus lakukan adalah air putih berubah menjadi anggur, saudara. Dan di Galilea ini, Bapak Ibu, kita akan menuju kemana, saudara? Ke Gunung Hermon. Gunung Hermon, dari Gunung Hermon kita akan melakukan, saudara, kembali ke Danau Tiberias. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita akan menaiki perahu, kita akan berlayar sejenak di Danau Galilea, Danau Genesaret. Danau itu ya sudah kita akan berlayar, dan sudah akan menerima baptisan air. Baptisan air di mana, saudara? Di Garden Tomb. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, di tempat ini kemudian saya hanya sekilas pintas aja. Dari Galilea berapa hari kita akan menuju ke negara Yordania. Ada apa di Yordania? Yordania kita akan mengunjungi satu gunung yang sangat tinggi, yaitu Gunung Nebo. Gunung Nebo ini di mana Musa diperlihatkan tanah Kanaan, tapi Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Musa tidak bisa masuk. Yang masuk hanya Yosua dan Kaleb. Nah, sudah dari situ kita akan langsung nginap di negara Yordania untuk kita persiapan besok pagi ke Petra. Salah satu keajaiban dunia diantaranya adalah Petra. Nah, saudara, kita akan mengunjungi Petra, dan di Petra kita akan nginap satu malam sebelum kita kembali ke tanah air. Begitu banyak mukjizat yang terjadi ketika kita memasuki kota Yerusalem. Kalau Anda ingin siap bergabung, atau kalau Tuhan memberkati saudara untuk ke tanah perjanjian, saudara bisa menghubungi via telepon yang saya berikan buat Bapak Ibu, 0813 80
687434. Saudara nggak usah urusin visa, karena visa itu bagian dari kita yang urusi itu, saudara. Harganya kurang lebih 2.980 kalau itu sudah 40 orang. Kalau tidak mencapai 40 orang, kurang lebih 3.000 sekian, 3.200 sekian, saudara. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah perjalanan rohani saya ke Israel yang ke-18 kali. Saya berharap Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kalau Tuhan izinkan Anda berangkat ke Israel, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari tanah perjanjian. Tuhan memberkati. Selamat pagi. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali Tuhan kami menyiapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman Tuhan, dan kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu yang begitu indah. Sebagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati pilot, dan kepada pengisi bahan bakar diberikan kesempatan yang kedua untuk dia tidak melakukan kesalahan. Demikian juga kami bersyukur bahwa Tuhan sanggup memberikan kami kesempatan yang kedua. Bapa, terima kasih, berkati seluruh umat-Mu yang bekerja, Tuhan berkati, yang usaha Tuhan berkati, bahkan di dalam segala bidang Tuhan berkati. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan mengasihi Anda, Tuhan sangat sayang kepada Anda. God bless you. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.